Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Masih sehat? Gara-gara telepon semalam mungkin. Aman ya? Udah sarapan ya? Karena udah istirahat pagi. Jadi sebelum kita memulai layanan ini, Sebelum kita mulai kegiatan pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. sebelum kita masuk ke layanan ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri sendiri. Nama kata saya. Oke. Jadi perkenalannya mulai dari nama, mulai dari nama. Jadi manajer alamat ibu di ada yang tahu di mana? Dengan kita di rumah ya. Jadi ibu merupakan mahasiswa PID di Pelajaran Silakan, nama saya Tora Bayaki Asdais. Hobi saya bermain kuliah. Nama saya akan terjadi. Nama saya Fadil, nama saya Dinta, hobi saya olahraga ataupun kalau gabut. Perkenalkan, nama saya Cik Muhammad, alamat di Pagarain, hobi saya bermain bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, nama saya Ilhamdo, hobi saya bermain musik. Perkenalkan, nama saya Zataman, alamat saya di Simpang Surabaya, dan hobi saya diarahkan. Perkenalkan, nama saya David Bedornya, saya juga dalam dan hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, tinggal di Batam, hobi saya melukis. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indonesia, tinggal di Bandung, Jadi udah kenal nih semua ya? Satu kelas. Jadi sebelum kita masuk ke ini, akan menjelaskan beberapa hal yang harus jadi ada tujuan kalian mampu untuk memberi mampu untuk mengatasi bagaimana dengan menghindari kesembuhan. Jadi ada dua khususnya. Yang pertama kita harus mengerti apa itu pengertian dari penekanan mental. Yang kedua tahu apa akibatnya, dampak dari penekanan tadi itu. Yang ketiga bagaimana menghindari, cara mengatasinya bagaimana. Jadi saat dalam layanan ini pertama ibu akan memberikan sebuah video. Jadi dalam video itu kalian harus menyimpulkan apa arti dari video yang kalian nanti. Ibu memberikan materi, selanjutnya kita belajar. Ada pelayanan dalam video yang kita saat ini. Ada beberapa akses kekeluargaan. Jadi kalian dalam artian ini, dalam bimbingan kelompok ini kalian harus membuka, menuangkan apa isi pikiran kalian mengenai tentang jadi kita ikut penata remaja dan cara mengatasinya. Jadi masuk ke topik ini. Ibu, apa itu kenakalan? Menurut saya kenakalan remaja itu perbuatan
perilaku negatif yang dilakukan remaja terhadap masyarakat. Saya bukan menjadi kegiatan yang mungkin baru kita temui di masa remaja ini yang bisa berdampak ke depan. Sudah luput ke masa remaja untuk ini tuh apa yang dilakukan itu gimana gitu? Kenapa dalam konteks kita itu? Saya akan baca dulu kayak menganggap hukum yang itu. Melanggar hukum yang ada di Yang negara. berdampak negatif dan berat ke masyarakat. Jadi untuk lebih tahu kalian dengan remaja itu, kalian nanti ini menurut video kalian tahu apa itu. Oke. Syaul Van Kowalski adalah seorang siswa SMA. Ia hidup sebagai siswa biasa saja di sekolah, belajar, lalu pulang. Namun, kehidupannya kini berubah. Semenjak ia kehilangan ibunya sebulan yang lalu, ayahnya berubah menjadi seorang pemabuk dan sering memukuli dan melakukan kekerasan kepada Syawal. Akibatnya, Syawal seringkali terlihat depresi dan berbuat hal yang tak sepatutnya dilakukan pada seorang remaja atau anak sekolahan.
Udah paham semua? Nah, jadi ibu mau apa pesan yang disampaikan oleh beliau? Menurut jangan sama orang yang tadi ya. Menurut organisasi dari hari Misalnya anak-anak keluarga itu bisa jadi anak-anak dari keluarga. Di rumah juga bisa rumah luar kita kita masuk. Saya ada karena masuknya dari seorang orang tua dari keluarga dari teman. Kemudian melakukannya menyimpang. Kalau saya pengalaman itu bisa dari seperti yang dibilang tadi kan ada orang tua, lingkungan, ada teman-teman. Bisa aja karena ada tekanan batin atau apapun itu yang menyebabkan anak tersebut bisa stres itu kan kayak tadi anak kemudian kan rasa dari ayahnya ya bisa aja. Karena yang contoh yang dari papa ayahnya gitu. Jadi bermulanya dari trauma yang dilakukan sama orang tua itu. Saya sebagai ada di tadi seperti yang dari rumah bilang tekanan dari keluarga dan banyak mungkin faktor lain seperti lingkungan dan teman-teman juga yang bisa membuat anak itu melakukan hal-hal negatif yang terjadi. Menurut saya pokoknya rasa kepedulian keluarga dan universitas serta usaha bergaul. Saya Bu, mungkin ada faktor internal yang sebenarnya jadi adanya kontrol media dan emosi dia ya. Terus ada yang sebenarnya tentang lingkungan keluarga ataupun apa itu namanya lingkungan baca. Jadi kalau yang bagian lingkungan ini kan di mana ada keluarga dan masyarakat ya. Dan yang diambil dari kisah keluarga itu jadinya tekanan pada ayahnya itu karena dia trauma atas perlakuan ayahnya yang melakukan kekerasan fisik. Jadi kan kemudian jadi sementara untuk yang masyarakat yang mungkin faktor keberhasilan yang seperti kau bilang ataupun menyebabkan dia mengikuti jejak kawan-kawannya yang jahat itu kontrol diri sih dan mungkin bisa itu. Oke, jadi Tora. Jadi bapak ya. Bapak sama Pak dalam tekanan dari orang tua makanya kita dari melakukan apa yang orang tua kita perbuat kita punya tekanan dari dalam diri kita sendiri. Emosi lagi. Jadi yang kalian sampaikan itu betul semuanya. Sebenarnya banyak sih faktor lain gitu kan. Misalnya dari lingkungan dia juga, dari teman sebaya dia juga, teman sebaya kira-kira dia gitu. Nah, siapa tadi namanya? Jangan dalam video? Syawal. Nah, jadi si Syawal ini karena dia kenapa dia bisa melakukan kenakalan remaja? Kenapa? Itu karena ada beberapa faktor yang diikuti oleh dia, gitu kan? Ada dari faktor keluarga, ayahnya mabuk, karena mamanya meninggal, mungkin ayahnya bisa stres, mungkin mabuk. Sebenarnya mamanya baik, tapi karena mungkin stres, maaf ayahnya mabuk, dia pun kena imbas juga. Gitu. Dan ada juga faktor yang ringan. Mungkin dari sini kita nggak dapat ada faktor ringannya. Mungkin itu faktor dari sekolahnya atau faktor dari lingkungannya kita nggak tahu. Jadi yang bisa kita sampaikan di sini kenakalan remaja banyak dampaknya. Dampaknya apa sih yang kalian sebutkan? Dampak dari kenakalan remaja? Bisa menghancurkan masa depan. Itu
Kalau dari sekolah, contohnya dalam sekolah nih, dampaknya apa? Yang kalian ketahui? Contohnya merokok, Ya, ya merokok, bully, gitu, cabut. Mungkin dampaknya, dampaknya kan bisa dikeluarkan, jadi kayak bully gitu. Merokok pakai baju seragam, dampaknya dikeluarkan. Jadi setelah dia keluar, dampaknya bukan sekolahnya aja. Jadi tidak dalam kalian juga dibeberkan sama dia campur dengan banyak dampaknya. Jadi keluarga itu juga malu, ini habis itu. Yang mungkin yang kita ketahui kenakalan remaja ini mungkin kayak bolos, merokok, bully, minum, pelecehan. Itu masih istilahnya ada kenakalan remaja yang masuk ke kriminalitas, narkoba, judi, pembunuhan, pelecehan seksual masuk juga, sama perkosaan. Itu masuk ke kriminalitas. Dan itu bisa mainnya sama pun itu. Mainnya sama pun karena kenapa kenakalan remaja ini dari yang awalnya hanya sepele ya bisa berdampak besar untuk depannya. Sekarang kita akan paham semuanya? Kita urut dulu ya, siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Ini dia dulu. Nanti juga baru urutan ya. Ada yang pertama, sini dulu. Nah, kejadian ya. Zulfikar. Sejauh mana media sosial berkontribusi terhadap penataran
apa positif mendapat salah positif ya, agar kita tuh tetap ada di jalan yang baik, tidak masukkan hal-hal positif, jangan menampilkan hal-hal positif. Media sosial banyak. Di Facebook bisa. Dari aplikasi yang kalian main mungkin ada berdampak positif atau negatif terhadap pendekatan yang bisa menimbulkan pendekatan. Dengan bermain game ya, kita mungkin kalau disuruh orang tua itu kadang-kadang bilang itu karena lagi main game nggak bisa di-post alasannya ya. Itu negatifnya. Kalau positifnya mungkin kurang kalau kita untuk 1 minggu refreshing otak ya kan, kalau belajar mungkin ada beberapa yang belajar mungkin secara bahasa, mungkin bahasa yang kita mungkin belum kenal di ruang lingkup sekolah, mungkin di situ mungkin kita bisa mengenal bahasa baru, bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya apa saja jenis-jenis kendaraan remaja yang sering terjadi di masyarakat maupun di sekolah? Apa aja dimasukkan? Di sekolah itu dikumpulin ya. Buli, Takut, rokok. Kalau di masyarakat tawuran. Gangster motor. gangster, banyak. Lain. Apa-apa saja. Sekolah kan banyak, bukan yang kamu sebutkan saja ya. Kita boleh sama. Oh ini curi uang di jalan yang tidak tahu orang ini Ya, banyak dah. Masyarakat banyak. Pelecehan, bantah orang tua. Jelaskan menurut pendapatmu saat itu kendaraan remaja dan bagaimana bisa terjadi. Ya, selesai. Video ini, lain. Tawuran, oke. Nah, kenapa? Negara yang terjadi tawuran itu karena satu permasalahan antara sekolah ini sama sekolah lain. Atau ya sekolah ini ada bagi kita ada cewek di sebelah kanan itu ada cewek, itu bisa jadi sekolah. Dampaknya? Apa bisa jadi kan orang di belakang tukik ya. Terus usaha kerja kan situ merusak fasilitas umum lah. Jadi sekolahnya? Juga bawa anak di sekolah ya. Jadi orang tua dari orang tuanya Si malu. pasti malu. Oke, bisa berakibatkan Oke, terima kasih. Selanjutnya semangat. Apa itu kendaraan remaja dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, yang kasih tahu ya, itu paling awal. Apa itu kendaraan remaja dan bagaimana ciri-cirinya?
ini maksud ini kan. Oke, desain satu lagi. Ya. Desain, cekek sana, cekek sini. Bisa jadi berantem, kalau ada ginakmu, ya jadi berantem. Orang yang itu kan menaik CEO ya. Jadi kan ada ciri-cirinya di sini. Yes. Ya. Bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap perilaku tindakan? Pengaruh lingkungan keluarga. Kenapa dia bisa kenapa remaja pengaruh ya kenapa dia bisa nakal? Jadi pengaruh dari keluarga. Dari keluarga itu mungkin kita ada tekanan dari orang tua. Misalnya kita sering dipukul sama orang tua, sering ditendang gitu. Jadi kita tuh merasa kayak ngapain kita ini gitu. Kita kalau hidup hanya dilampiaskan sama orang tua. Iya, bukan apa? Kehilangan, misalnya kita kehilangan orang tua, kita jadi ngerasa sedih. Jadi kita melakukan lampiasan ke orang lain, bahkan orang lain itu kena dampaknya. Bisa jadi karena Oke, makasih. Selanjutnya. Apa dampak dari kenakalan remaja? Simpel. Dari sekolah, dari masyarakat. Sekolah dampaknya teman ya bisa menjadi orang lain. Kalau dari masyarakat dampaknya dapat peduli. Oh, dampak dari dampaknya misalnya kayak gini. Kenakalan remaja tawuran misalnya, dampaknya apa? Perokok, dampaknya apa? Rusak fasilitas umum. Nah, coba kasih contoh kayak gini. Cabut dampaknya. Narkoba dampaknya apa? Dampak dari kecanduan dari narkoba. Dampaknya ya rusak otak, sakit, mati. Dampak dari sekitarnya apa? Itu dampak dari diri dia sendiri, dampak dari lingkungan sekitarnya. Memperburuk keadaan. Dari orang tuanya, bisa dari masyarakat dan teman-temannya. Malu. Gosipin. Ya, gosipin. Kayak dia berhenti, boleh. Karena sakit, ya. Banyak. Kalau misalnya dari diri sendiri itu sakit, kecanduan. Ya, urus masa depan, kepribadian juga. Sebelumnya dia baik, setelah mengkonsumsi narkoba udah jahat. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Peran teman sebaya dalam perilaku tindakan remaja dan bagaimana pengaruhnya.
peran kali ini sudah baik buruk atau Kalau negatif? misalnya bisa baik bisa buruk kayak tergantung kita masuk pergaulan di mana. Ada juga yang kalau baik kan kita bisa membawa dampak positif bagi masyarakat. Ya. Bagi orang yang baik kan nanti diajak membaca, belajar gitu untuk memperbaiki alam apapun. Namun untuk yang negatif bisa membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri dan temannya. Bisa nanti dari memburuk kan bisa dikeluarkan di sekolah atau senang-senang dan pengaruhnya ya seperti yang dibilang oleh Syarifudin dan Pak. Jadi teman sebagai itu sangat berpengaruh terhadap kenakalan. Jadi ini satu orang yang membuat kenakalan remaja dari dibanding orang lain. Kayak tadi Kayak penyakit gitu. Iya. Melibat. Kayak penyakit juga kayak contoh dalam video tadi dia mengajar. Ya. Itu kan teman saya juga. Kalau misalnya mau, berarti dia kena melakukan kenakalan remaja juga. Berarti bisa dibilang. Ya, intinya kenakalan remaja itu ditimbulkan lebih besar ke teman sebaya. Karena kenapa? Di sekolah dia ketemu kawannya, apalagi lingkungan sekitarnya yang satu sekolah. Iya. Jelaskan menurut pendapatmu. Oh udah. Ya lagi, lain. Udah lagi. Susah ya, Bos? Susah dia sih. Susah dia. Oh udah. Lagi ada lain. Dulu ya. Ada. Dia bertanya lagi sih, Bro. Ya. Udah. Berarti ada. Ini ada dua pertanyaan lagi sebenarnya. Nih, mau yang ini apa nih? Faktor ya? Iya. Kenakalan remaja yang bisa terjadi pada kriminalitas itu. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor kenakalan remaja. Terakhir dia bisa mengubah pilihan. Bisa jadi pada kriminalitas. Ya. Terserah mau yang ini bisa faktor-faktornya Maksudnya banyak. Dia mencoba. apa yang mana? Ini faktornya itu yang saya ambil adalah Ya. saya ambil yang disebut kedua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dia yang memang kondisinya itu apa ya sifatnya yang sudah ada di genetik dirinya dan dihasilkan dari bapaknya. Nah, yang sementara eksternal itu lingkungan yang membuat dia itu berubah, yang dulunya baik atau menjadi jahat, atau yang dulunya jahat jadi baik, atau baik jadi baik itu jahat jadi baik, sama aja. Sama aja. Terus itu ya, boleh. Faktor eksternal apa? Ada dari itu. Oh ya, ada. Gimana kita ambil aja dua ya, Iya. masyarakat dan keluarga. Tiga, sekolah, rumah, dan masyarakat. Iya. Kita ambil rumah yang simpel aja, sederhana dasar. Yang rumah itu kena faktor yang mengakibatkannya itu dia kena darinya ini trauma trauma dari salah satu pihak keluarganya itu meninggal, apalagi ibu kan. Gitu. Nah, jadi karena ibu ini berperan penting dalam keluarga, ya, dia yang mendidik anak, dia yang mengasuh. Jadinya jika seorang anak ini kehilangan dari seorang ibu, maka gak ada lagi yang mendidik dia. Yang dulunya ibunya ini memberikan pesan, nak semoga kamu jadi orang baik, kamu jadi orang sukses. Sementara karena dia telah kehilangan seorang ibu, kan sementara ayahnya ini kemungkinan sibuk lah atau gimana atau kamu jadinya dia nggak lagi beradaptasi dengan ayahnya. Jadinya dia tersendirian.
dalam bentuk kekosongan, jadi broken home itu. Nah, sementara yang untuk masyarakat sekolah ya kita ambil ya bully. Bully mungkin karena asik aja ya, asik kegiatan yang dilakukan orang ini asik aja. Terus jadi bully ini kita ambil spesifiknya ini. Ya, jadi ada dua pelaku, ada dua ini pelaku dan korban. Nah, pelaku ini dia bisa saja mempengaruhi teman-temannya. Nah, jadi yang dulunya dia individual, yang cuma bully sekedar bully bercandaan kecoh ya. Dia jadikan ajak lagi teman-temannya. Kalau dia ini seru ya, ayo kita bully ini teman-teman kita kalah. Pikiran dinasti ini kita bisa mendapatkan uang, ya kan? Karena kita kalah mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga masyarakat yang dijelaskan oleh Aris. Ya, apa namanya? Apa tadi? Tawuran ini bisa diakibatkan oleh lingkungan maupun keluarga. Karena tawuran ini kan memang banyak dampaknya yang ditimbulkan kan. Jadi kita ambil yang sederhananya yang diambil dari kawan, pengaruh dari kawan. Jadi yang dulunya mungkin kawan ini baik ya, rajin. Nah, lama-lama dia semakin bosan dalam pelajaran yang dia tempuh. Nah, jadi ya karena kan kita kan sebagai remaja ini perlunya perkembangan ya kan. Jadi dia perkembangan dan pengetahuan yang lebih ya kan. Nah, jadi si anak ini mau mencoba lagi. Ini mungkin aku udah coba lagi, mau coba lagi dulu lah ya. Mungkin baik-baik aja. Saya udah berani coba. Nah, itulah temannya yang dulu ini bro. Aku ingin coba bagaimana pengaruh lingkungan di situ. Nah, dia coba-coba yang merokok, wis enak rasanya, terus ngevape, wis vape-nya ada banyak rasa ya. Terus wis hancur nih, kalau kita gagal ya, terus rasa keren lah, ya rasa keren tuh. Jadi kayak anak-anak zaman itu ya. Terus jadi karena dia mencoba hal itu nggak bisa lagi kembali, karena dia udah menempuh jalan yang jahat dan susah untuk kembali kan. Iya, benar jatuh. Udah nyaman kan. Karena masih banyak jalan yang tempuh, karena emang baik itu kan kita bosan aja baik-baik ya, karena yang seru ini yang jalan ini kan kayak ada tantangan lebih gitu. Saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Yang banyak disampaikan. Semua yang kalian sampaikan tadi sudah tersampaikan oleh Ibu. Oke. Baik. Sejauh ini sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Ada sesuatu yang belum paham? Sudah paham semuanya? Ya. Pelecehan itu dia ambil karena dia mencapu atau gimana? Pelecehan. Karena nafsunya. Ini pelecehan Pelecehan ya? Apa tadi maksudnya? Pelecehan atau pemerkosaan itu kenapa nggak itu bisa jadi melakukan itu? Yang pertama bukan dia, nonton video porno. Dia penasaran, dia melakukannya. Yang kedua, pengaruh kawan. Kawan ini bukan nih, tak dulu bagaimana? Enggak juga, maksudnya dari kawan juga. Diajak bisa video porno. Aku penasaran nih. Kita coba ya. Ada juga gara-gara benci sama apa juga, sama apalagi sama perempuan itu banyak yang sudah masuk penjara lapas anak karena kasus itu banyak. Dominannya itu. Jadi nggak Pak. Kalau misalnya di Bogor melakukan kriminal yang udah mulai tinggi kayak narkoba gitu, kayak kemana? Itu kan bisa yang kemana? Ibu pernah penelitian juga ya di lapas. Jadi umurnya ada sekitaran kalian gitu. Ada yang dari SD. Nah, dari SD, SMP mereka sekolah di situ
berpendidikan di situ, Oh, mereka kayak bimbingan itu. iya mereka ikut ujian. Dirincar gitu. Mereka nggak penjara kayak jerusi besi, kayak jerusi Sekolah besi. juga. Kalau ada penjara, ya mereka belajar. Kayak asrama gitu. Iya. Saya. Kayak asrama. Mereka pengertian hukum juga, naik pengadilannya juga. Tapi mereka di situ kayaknya kayak kalian nggak pernah sekolah kawan, walaupun berbeda kampus. Jadi beda ya. Di website. Oke. Ada lagi? Udah. Udah cukup ya. Nah, kalian udah paham berarti ya? Udah paham. Oke. Jadi sudah sejauh ini kita lebih mengenal apa yang kita katakan. Jadi ibu dapat simpulkan kayak sebenarnya sudah disimpulkan oleh Ya, kita. sudah Sudah dirangkum semua ada di Pak. Baik, jadi kita langsung sekali lagi. Jadi kenakalan remaja itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum yang berlaku di masyarakat maupun di sekolah. Faktor-faktornya apa? Internal sama eksternal. Internal terjadi dalam diri sendiri, contohnya kayak emosi tidak terkontrol, mencari jati diri. Aku merasa keren bukan begini. Ya. Eksternal dari faktor keluarga, lingkungan dan sekolah. Dampaknya apa ya? Dampaknya ya bisa menghancurkan masa depannya dia gitu. keluarga baik. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kenakalan menurut kalian? Itu nggak bergabung sama teman-teman yang dulu. Kita bergabung sama teman-teman pasti kali itu ya. Pilih kawan. Jadi bukan pilihan yang Kita benar-benar sama yang yang dulu tuh terus berkawan, tapi kalau kalian ngadepin hal yang lain kok. Kalau saya sih saya pilih Pak teman baik yang dulu. Kalau dulu ini jaga saya ya. Ya. Jadi manfaatnya ya tapi ada juga. Kalau yang kayak Udi kan itu. Cara menghindarinya itu yang kita bilang sebenarnya menjauhi teman-teman yang sebenarnya kita menjauhi, bukan miskomunikasi enggak. Tetap berkawan tapi kayak Menghindari misalnya dia mengajak ke kayak kenakalan aja, yuk tawuran jangan jangan menolak. Dia melakukan apa-apa oleh lu. Cepat diapa lah itu kan. Oke, berarti kita paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi mungkin hanya ini yang ibu sampaikan sebelum kita akhiri kita siapa? Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang ini, mari kita berdoa. Berdoa. Sebelum ibu akhiri, ibu mau ngasih evaluasi hasil pada kalian nanti ada di sini. Nanti ibu mungkin hanya ini yang ibu sampaikan, lebih kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.